Karena apa kan? Karena bulat hat katanya tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeandai akhlak katanya wahanagat dalam beribadah, nyo nilai ibadah pun akan menjadi berkurang. 2 rakaat sembahyang penuh dengan akhlak kepada Allah, nyo jauh lebih baik daripada ratusan rakaat lagi tanya tak sembahyang tanpa akhlak tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah dalam momentumnya lagi tanya sama-sama. Yang pertama tak perbaiki akhlak tu. Yang kedua tak perbaiki akhlak urang yang dalam rumah katanya. Yang kelih baru lagi tanya tak perbaiki akhlak anak-anak katanya. Ni Nabi Muhammad hanale kan wa Allah Subhanahu wa taala. Ino lagi tanya ketika Nabi Muhammad hanale sajan tu. Lagi tanya harus yang pertama sekali adalah tak puturi Nabi Muhammad ba anak gedanya. Kemudian pakiban cara tak puturi anak gedanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara ji adalah sosok Nabi Muhammad nyo harusna dalam jiwa gedanya. Karena han mungkin orang mampu mencontohi satu akhlak tanpa ada inspirator. Maka inspirator yang terbaik adalah dalam rumah tangga. Maka perlu kita nyawa tabri akhlak kepada anak kita nyawa melalui akhlak kita nyawa sendiri. Sidakala ni dalam rumah tangga ambil jauh dari ukuran tadi di anak kita nyawa menyedegedi anak gedanya yang ina nyan begede ke leahai putra gegun nya kahnya ya ina nyan akhlak kah belage akhlak mak mi kira-kira lako tanya dije ke lengan lako tanya rumah dije ke mbak anak ya ina nya kah yai nang nyo akhlak belage mak ke dia ke kira-kira ge perinci le ayah ini ibang perinci belembut lage mak ke naga mak kah kibal lembut olenyan kiban semate wate ayah juga langsung semate heju mak kah. Kira-kira mi dia ke layang tanya lagi kan menyedegedi gehon bak gekun sebalik di muda gun yang kah bekat rumah tu yang lagi yang gekun yang berarti lagi tanya gagal dalam menjadi inspirator akhlak bagi anak kita sendiri. Menanci lemak di berdejekeun ba anak gaya agam ibangkeun nya kah yang agam belage ayah ke kaderut na ka ayah kah kiban god akhlak ayah kah masjid rajin kerja sembahyang sunat di rumah hanapre gebaca Quran cukup le ayah kah gemuzikir hana gueh-weh ayah kah olehnya wate gepegah haba kibal lembut ayah kah nang gedaya agam kira-kira kedejekeun leinang tu bak dayang ba anu te agam belembut lage ayah begat akhlak lage ayah tadi jekeun menyedegedi handa diekeun berarti lagi danyo gagal dalam memberi contoh teladan yang baik kepada anak gedanya. Bahkan kejadian di lapangan kadang-kadang sebalik ji. Iban tu balik ji.
akhlak yang hanagat tapi contoh kepada anak. Nyo perlian pegah lagian pakon. Karena le urang wate gejau anu bak pendidikan agama, nyo bak ujung ji yang salah tungku. Kale tung wajo beuina. Je kubu anu ro. Ai. Anu kedanyo. Nyan biasa ada dengar urang acekeun, peu salah peu salah minyu. Salah pe salah minyu. Salah minyu juga deh. Salah. Kiban menan. Liam ni dah sambung lo kiban. Kiban ayah apa kiban mak? Yang hom dah leh judua. Kiban mak menan anu na tom nu dengar urang keung kiban ayah. Nah, urinang na dengar. Jadi yang berlepega sebenarnya pembentukan karakter seorang anak itu ada 3. Yang pertama dipengaruhi oleh orang tuanya. Yang kedua dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang ketiga dipengaruhi akhlak seorang anak oleh gurunya. Jadi yang pertama ini perlihat tuntaskan di rumah. Karena hidayah menyebab ketanyo kadang cium sagai beut. Bak ketanyo yang tukang rilah ilmu. Hidungku gebegah, gepernau nya akhlak ketanyo bagi akhlak Nabi. Wate tajib iya, belage Nabi jib iya. Oka ni. Banyak cara gejib iya Nabi. So sana dong, biar dia. Cara gejib iya Nabi. Dah pernah. Yang pertama gugun Bismillahirrahmanirrahim. Oleh yang pulang Alhamdulillah. Oleh yang ulang long padumboh teguk gejib iya Nabi. Le teguk gukulom Bismillah. Alhamdulillah. Nyo kalau enggak tahu 3 trip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nyan lagi ya. Gepernau le tunggu cara ajaib ieu rumah. Hidayah. Lega. Olian giudu. Lagi tanya ayah ngan mak di rumah zeradap dong dah ieu. Cocok kerja. Bahkan dum tingkat relah akhlak anak dalam rumah nyona yang model mak ngan yang mau pakai ke anak. Jadi lianu ni puta jula oleh beres mak ro ku ayah ro diuroi pepingan di rumah. Jadi akhlak yang pertama dipengaruhi oleh orang tuanya, baik dari keturunannya, keadaan di dalam rumah tangganya, itu adalah merupakan contoh paling berpengaruh dalam pembentukan karakter anak. Apalagi keadaan dalam rumah tangga membuat anak menjadi mumang. Ukuran mumang. Contoh, selagi dah berah meno, urang yang dijekeun anak inang belage mak ni, anak agam belage ayah. Nyo kamunan. Contoh hanagat mak, contoh hanagat yah ju. Yang pegah kau, yang pegah hanagat gayah mak, yang pegah hanagat mak itu ayah. Legem pakai 2 hari rumah. Ada perempuan anak agam, mengadu tu anak agam. Nya, nak uyah kah? Lagi buyah kah? Jadi contoh bui pat la rumah ju contoh bui. Nya ne akak kan menyena ka bui nyang pagi-pagi ikut tupa da ju mana wa ayakam nya ka guna hanabele. Tupa da ju lagi. Nyambe sagala ka turut lagi ya ke dari. Bat ungo lagi pungo bui. Olian dua mai menanti lang cerita manu tu nyan awak te gua ya
Ku cerita banu naga maka lagi ase maka bingkeng lagi ase. Lagi ase bingkeng naga namanya ka keturunan kamajinya. Dak bak nekah lagi anji. Jadi nyan ge pecicap ba anu. Mumang anu lagi yang puan. Mumang anu lagi yang. Jadi ji tiga gai dua irenungkan ote bayang contoh. Gebegah lima ayah lagi abui. Gebegah le abu mak lagi asai. Jadi kan na dalam pikiran ji nyolon puan asai puan abu yo. Atau ma ya tawalladu minhuma anu peranakan daripada perkawinan asai dengan bui. Pakalan begah lagi yan. Karena ali getanyo uronyo wate tajuk beut anu kadang-kadang kapu salah tungku. Karena wate tajuk beut anu nyo persih lagi dame Honda ba bengke ci. Nah yang tru udaya keno nah yang payah keputreun musin. Jareung yang tru kuno ukuran tarik rantai mentang jareung. Yang le nya cerita yang babia pu payah putreun teh. Payah putreun musin. Adapun memang dumpu payah gantau payah abdo lain ju. Nah, jadi yang pertama, pembentukan karakter anu yang pertama dipengaruhi oleh orang tuanya. Baru yang kedua, pembentukan karakter anu dipengaruhi oleh lingkungan. Maka berikan lingkungan yang terbaik kepada anak gedanyo. Ino menyatakan lingkungan yang berbahagia. Han selamat le anak gedanyo meretak SD karelo. Maka menyeperle anu berselamat tamat SD ataupun tamat SMP menyedegedi memang hana le dijak taho nyo langsung niajo udaya. Najo badayah mondok ju. Begede bak dayah Al Munawarah Kutakru. Bak dayah Mudi ataupun bak dayah-dayah yang lain. Tapi baik yang ngungun ni jauh ber. Nyo yang ngungun, yang kakara bila kakara pak baru jauh dayah. Yang ganteng-ganteng, yang leh-leh, yang jarang-jarang, lain dah jauh. Nyan tanyo tukang perlu agama, cipnya lagi yang pikiran tu. Jadi lagi tanyo harus menganggap penting agama dengan memberikan generasi-generasi yang terbaik katanya supaya menjadi penerus daripada para ulama. Nyobek teka ana lewat di gula ana doh jali bekerja udah digagam. Karena keadaan agama orang adalah persih lagi katanya tumpang rumah singit. Jadi Abia Martunis nyo gepuga dayahnya nyo getumpang rumah singit nyo. Menyode gede sira getumpang nyandundung keadaan tubuh gayan 6 petang. Maka tak batu lagi tengok sama-sama. Baik tak kalon ke gayan. Karena apa kan lo pegah lagi yan? Karena getanya harus sadar. Yang pertama, apabila dikirim sira tungku atau ulama lam gampang getanya nyo bahasa lain seolah-olah Allah nekeun bak gedanya. Wahai urang kampung dayah usi, long sangat cinta ku urang rono, long sangat gasih ku urang rono, maka lon pujuk kepada urang rono sira ulama, sira tungku supaya rono bisa udep dengan kehidupan yang terarah. Maka kedatangan beliau kena bak gedanya nyobek kasia-siakan. Baik, lagi-lagi yang kau likut tak kalah. Wate kau melinggai ulama baru mula-mula pergi foto. Ikut berduka cita atas meninggalnya Al-Mukarram ulama kita bersama. Gejak berandau. Cocok kerja. Muntah ulama Aceh, ulama Alun. Tajak berhandau, tayak tahu handau taputan. Wate kahanale baru untuk dah buka. Ada munagak nyan menteng, ada mendih hancik beri lagi nyo gedanya.
Ada munaga nyan mentang na patna yang hukum. Ada munaga nyan mentang na so petimang agama. Nyan pajan oh tekan ali. Maka lagi tanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran ulama dalam kampung katanya adalah merupakan karunia terbesar dari salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada katanya. Maka jangan sia-siakan kehadiran beliau. Jangan biarkan beliau memperjuangkan agama sendirinya. Maka lagi katanya tertumpang sama-sama agama. Kemudian dia tak tumpang agama, lagi tanya anak-anak kitanya tak persiapkan kepada tumpang-tumpang agama ke depan. Karena hana dadu oleh agama ke, bahkan karena nyo adalah merupakan zaman fitnah. Iban zaman fitnah, nepegah oleh Nabi dalam sebuah hadis, ukuran zaman fitnah yang nak uranyo adalah bunga orang beragama Islam, tetapi pada siangnya mereka menjadi kafir. Nyoku keadaan uranyo adalah zaman fitnah gepegah li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman li Nabi na ge istisna, na gepegat pengecualian. Kecuali urang yang gepudep li Allah Subhanahu wa taala kepada urangnya adalah gemudep dengan ilmu pengetahuan agama. Maka lagi tanya orangnya sama-sama lagi tanya dapat timang agama, yaitu dengan gure gedanyo yang kehadir dalam kampungnya, supaya generasi gedanyo ke depan menjadi generasi yang terbaik. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi tanya kalau tak alami bermandung pakiban keadaan rumah tangga katanya orangnya, maka sangat penting sebenarnya bagi bagian muda ke depan untuk memilih istri-istri yang solehah. Ya, anak muda, bedua anak muda, minta istri yang solehah. Bahkan tak minta istri yang solehah, karena tidak ada seorang pemuda yang sukses dalam perjuangannya tanpa didampingi oleh istri yang solehah. Baik dia berjuang dalam bisnisnya, baik dia berjuang di dalam agamanya, tidak akan pernah sukses dalam perjuangannya kecuali didampingi oleh istri yang solehah. Menanci urina gemita urang-urang agam yang soleh kepe, karena ketika suaminya adalah orang yang soleh, istrinya adalah istri yang solehah, maka akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Menunggu pada duri solehah ngahana. Ya. Uronyo legenanya menyotanu perkawin anak tu, baik yang inang ataupun yang agam, nyan benar apa rumah. Jadi ketika nadro uragam ya lamaran genanya nyam patorapor le. Bek dawalu daw. Ibana patorapor akhlak padu. Munya akhlak lima nyam pupo lam paya ayu de. Munya agama le dengo nyam ti lam lalanggut juga de. Munya akhlak ke dikurung. Agama ke dikurung, nyam dak pre dalam meja ana ukur. Hai, Nabi ni pegang sunat melamar urang agam yang soleh. Hana kira mon minta dima, menye urang agamnya adalah urang agam yang soleh. Yang gure-gure ni dari Kuta Kerung, murid daripada Abia, urang soleh mandu. Menyenam jananya negeri leng ju mak. Negeri leng ju, negalan ju. Ngam tama tungku lomba kenanya kan? Negeleng ju, antrek liu melet, nupai la peramba biang, nupai la peramba biang do nabia yang ji, yang suku biah hitamnya. Jadi sunat kalamar urang agam yang
yang soleh. Hana kira dapat meruntuhkan martabat seorang wanita apabila yang gelamar adalah urang agam yang soleh. Tapi menyuruh agam seperti Abraham Nukupot, akhlak limang, agama le tiga, nyan gede dalam bagi nyan tukang perleh. Maka le gedanya uronyo, jangan sampai nantinya di dalam keluarga kita berharap lebih pada tempat yang kurang. Wate tak berkahwin anu yang nak takalan moto ji wate jak rumah. Yang penting tak kejang moto nyan ke agama homi. Lewat juga deh. Lim kawin. Padahal kada depu akhlak ji lim kawin. Ibegah le anu dia inang bagnanya wahai mak. Ya gedulung ya polong. Mangkah pi hawai ku pegang menyekan nyan hanji lain. Ikut le anu dia inang. Allah hai mak. Long ku fikir akhlak ya lagi akhlak Nabi Muhammad. Iban cara akhlak lagi Nabi Muhammad, nilai akhlak limang bunuh. Nyan katanya berharap lebih pada tempat yang kurang. Jadi kecewa tu. Persel lagi katanya pernah nak mit. Le katanya wate tak pernah nak mit pakan hanya bingkeng hanya bengeh dia tak pernah nak mit. Karena minyak tak bengeh dah dekat nak mit yang kan mit yang salah katanya uturat. Bahkan karena yang selayaknya anak kecil, yang sewajarnya anak umit, nyoji hanamu pom, wate tak pegah, nyonyokan, olinyan batat, hanai itu mati, wate tak pernah hanjir aju, nyan adalah hal yang wajar yang hidup ba anak umit. Maka mu tak pernah oleh katanya bujut dia aju, wate tak pegah bi pateh aju, nyan kerana umit salah, katanya hanti urat, na urat yang katinggi. Maka jangan berharap lebih pada tempat yang kurang. Maka kembali kepada permasalahan mono. Watetro calon linto anu gedanya ta paso nilai rapor le. Dang kena le. Akhlak ke badungkah. Nah kayak beun. Nah kape bakong. Tangan tu. Betilah lu dah. Menancit gedanya yang anak agam. Anak gedanya yang hati tani labar ani nanggau takalan akhlak. Tapi baik salah. Minyak nak minta lagi Khadijah pi hanaji nau. Nak minta lagi Nabi Muhammad hanaji. Lebih kurang macut, cok ju yang baik rela-rela dah. Mana? Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu legadanya menciptakan keluarga yang baik akhlak karena legalun pegah menung. Bahkan karena keluarga yang paling baik akhlaknya adalah keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya sangat cinta sebenarnya kepada urang-urang yang gad akhlak, dan singa urang yang paling gad akhlak lah urang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman berbicara tentang akhlak, berbicara tentang akhlak nah heboh tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan akhlak paling rendah. Menyatakan akhlak dengan akhlak yang paling rendah. Nyan katanya kau kira orang yang nak akhlak. Dah tingkatan akhlak paling rendah. Tingkatan akhlak yang paling rendah adalah le katanya tekedi dipubut bro legop tabalah dengan pembalasan yang setimpal. Menyelebeh nyan kabuk kai kira. Contoh. Na urang ya ala kaya mutang bagadayo. Tedro rumah ingat tu awai na pernah lelaki mutang ji baji hana dabi nyan hana dabi mutang tabalah dendam bukan balah dendam tabalah karena gepubuk bro kedayo hana geputang kedayo nyan mantang gekira kedayo na akhlak tapi tingkatan akhlak paling
paling rendah. Tapi menyata tama nyo kabro kai. Ai, ku muka Dubai. Ate ku jabakah bersana ka bayi. Nyo ku bi lu. Nyan kata tama, nyan berarti kagi kira bro akhlak. Berarti hana tabi mentang selesai masalah. Nyan tingkatan paling rendah akhlak. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan akhlak yang pertengahan. Kiban tingkatan akhlak yang paling pertengahan adalah tahan disakiti. Ikut legop hana tabala. Di dalam legop hana tabala. Nyan adalah tingkatan akhlak pertengahan. Yang kelai nyo yang dikira akhlak paling good yang na bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tingkatan akhlak yang paling good wate dipubut-but bro legop kita tabala dengan kebaikan. Dan itulah sebenarnya yang sering dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Lihatnya orang silahkan memilih untuk berakhlak dengan akhlak yang mana. Yang pastinya yang paling dicinta oleh Rasulullah adalah orang yang paling gad akhlak. Maka lihatnya tapu baju-baju daripada akhlak yang paling rendah, pertengahan, dan akhlak yang paling tinggi. Hai, nyolun pangkat urung ron. Tates juga. Tamu akhlak dengan akhlak yang kelai. Tak coba juga. Tabalah keburukan kau dengan kebaikan. Contoh. Na urung yang katrep tak dendam lagi katanya. Karena na perkara awal yang dia katanya sakit hati. Sehingga kadendam tu orang. Tapi tak coba orang tamu akhlak dengan akhlak yang kelai. Yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Dan yang lon pegahnya adalah cara pegadah penyakit dendam. Karena uronyo yang paling merajalela bak umat Islam adalah penyakit dendam. Tak coba tiga konsep semoga. Yang pertama, cara tak pegadah penyakit dendam. Dan yang adalah merupakan akhlak yang paling tinggi. Yang pertama adalah mendoakan doa kebaikan kepada orang yang mendalimi katanya. Netem mak? Netem? Mang urung-urung berbahagia mandung urung-urung akhlak tinggi. Dia dapat getem mandung dan praktek. Karena resiko katanya orang hana akhlak sebenarnya gepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'a khalquhu, si berangkasa yang berakhlak sebenarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Orang yang berakhlak yang gezalimi roh. Ya. Si kalau orang yang dendam, orang yang na penyakit dendam, yang na penyakit hati. Ya. Nyan urangnya nasihat biasa. Payah dia. Karena apa? Karena dengan tidak punya akhlak yang baik berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, maka cara yang pertama untuk legitanya tak begadah penyakit dendam adalah dengan cara mendoakan doa kebaikan kepada orang yang pernah menzalimi kitanya. Contoh, na perkara ruh mupeh berjalan ataupun naik ke kitanya baba rapat kadang. Ya, nyan tinggal ikut nyan tam doa juga ti. Kau kapreh pun, nyan tu malam lu semayang tahajud, lu semayang witir, ku doa berdua. Nyan semayang witir doa juga. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana. Nabi ya Allah, urang yang pesakit hati lu muno bujroh, bermudah rezeki, benar anak yang soleh, berberkat umur, berselamat iman. Tatem? Wah, tatem hukum keror dalam. Mengerau di